Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur karena anugerah-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami, terangi hati kami Roh Kudus untuk dapat mengerti, semakin mengenal kehendak-Mu, dan juga mentaati setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara yang dikasih Tuhan, James Whitey Bulger bersembunyi selama 16 tahun sebelum akhirnya tertangkap oleh FBI karena berbagai tindak kejahatan yang ia lakukan. Pencarian terhadap James Bulger menjadi salah satu pencarian terbesar di Amerika Serikat. Kesalahan atau kejahatan membuat seseorang akan bersembunyi. Perasaan takut karena kesalahan membuat orang merasa tidak nyaman. Begitulah halnya dengan dosa. Dosa membuat kita bersembunyi dari Tuhan dan berusaha menjauhinya. Dalam Kejadian 3 ayat 9 ini tertulis, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?'" Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika itu terjadi, mereka bersembunyi dari Tuhan. Pada hakikatnya mereka bersembunyi dari Tuhan bukan sekedar karena ketelanjangan mereka yang mereka sadari, tapi mereka bersembunyi oleh karena rasa takut akibat dosa. Ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden dan mencari mereka, Adam dan Hawa menyembunyikan diri. Padahal biasanya tidak. Mereka biasanya berbicara dengan Tuhan saat Tuhan datang untuk menemui mereka muka dengan muka. Tapi dosa telah membuat perbedaan. Dosa menimbulkan pemisahan. Dosa membuat mereka menjauhi kebenaran. Dosa membuat mereka berupaya menjauhi Tuhan. Secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, hal semacam ini terjadi juga. Orang yang berbuat dosa, yang hidup dalam pelanggaran akan firman Tuhan, cenderung akan menjauhi Tuhan. Sikap menjauhi Tuhan itu diwujudkan dalam tindakan menjauhi persekutuan, tidak mau pergi beribadah, tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, tidak mau membaca Alkitab, enggan untuk berdoa, dan mulai mencari alternatif cara hidup di luar Tuhan, berusaha hidup sendiri tanpa Tuhan. Tapi di sini kita perhatikan, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Kerinduan Tuhan adalah untuk memiliki persekutuan dengan kita manusia ciptaannya. Tapi sayangnya dosa membuat kita menjauh dan tidak ingin bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertanya kepada saudara dan saya, "Di manakah engkau?" Secara rohani ayat ini berbicara kepada kita semua. Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita sedang bersembunyi dari Tuhan karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Sekalipun dosa mengakibatkan konsekuensi kutuk dan kebinasaan, tapi sebenarnya Tuhan tidak mau itu terjadi atas kita. Dan itu sebabnya Tuhan mencari kita. Dia bertanya, "Di manakah engkau?" Bahkan Dia mau datang sebagai manusia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 tertulis, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuhan mau mencari kita yang telah berdosa, dan Tuhan mau membawa kita kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di manakah posisi kita pada saat ini? Apakah kita sedang bersembunyi dari Tuhan? Kalau dosa telah membuat kita bersembunyi, kalau dosa telah membuat kita lari dan menjauh dari Tuhan, mari saat ini datang kembali kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita dan bertobatlah dari segala pelanggaran kita. Tuhan mau mengampuni dan mau menguduskan serta menuntun kita pada keselamatannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menjauhi Tuhan atau bersembunyi dari Tuhan bukanlah solusi, tapi datang kepada Tuhan adalah kunci untuk kita mengalami pengampunan, untuk mengalami kehidupan yang penuh sukacita, berkat, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami, di mana posisi kami pada saat ini. Engkau Tuhan selalu merindukan kami. Engkau mau kami hidup dalam persekutuan yang erat dengan-Mu. Engkau mau kami tidak hidup dalam dosa-dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk karya salib-Mu yang Tuhan sudah kerjakan demi menebus segala dosa kami, dan demi untuk menyelamatkan kami dan membawa kami kepada kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami datang kepadamu dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, lebih erat setiap hari. Terima kasih Bapa, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.